Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di Facebook dan ada di channel YouTube saya. Silakan yang ada di channel YouTube untuk like, subscribe, and komen jika ada pertanyaan atau ada sesuatu hal yang mau disampaikan seperti itu ya. Oke, pada malam hari ini saya ingin membahas atau menguraikan tentang dua macam teknik untuk bekerja ya, atau dua macam teknik untuk yang biasanya dilakukan oleh banyak orang untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran seperti itu. Jadi ini adalah bukan teknik sebetulnya ya, tapi aliran ya, dua aliran besar yang atau dua jalan, di mana dua jalan tersebut adalah jalan untuk mencapai kemakmuran seperti itu ya. Jadi banyak sekali orang bekerja, berbisnis ya, atau orang ingin sukses lah semacam itu ya, kira-kira ya. Nah, banyak sekali ilmu, banyak sekali teori, banyak sekali teknik yang bisa menghantarkan orang menuju kemakmuran atau menuju kesuksesan ya. Di situ orang bisa sukses itu banyak sekali cara, banyak sekali jalan, ribuan bahkan ya. Ya, Anda bisa sukses dengan bisnis A, Anda bisa sukses melalui bisnis B, Anda bisa sukses melalui bisnis C. Anda bisa sukses karena Anda rajin misalkan, Anda bisa sukses karena Anda tekun, Anda bisa sukses karena ternyata tepat punya mentor yang tepat misalkan seperti itu. Nah, dari segala macam teknik untuk mencapai kesuksesan itu bisa dibagi menjadi dua jalan besar ya, atau dua sisi, istilahnya seperti itu. Bisa dibagi menjadi dua sisi ya. Saya sebut atau saya istilahkan sebagai sistem atau teknik yoga dan teknik tantra seperti itu ya. Ini hanya istilah saya saja, jadi tidak ada rumusnya, tidak ada bukunya ya, seperti itu ya. Hampir seperti teknik kesadaran ya. Teknik kesadaran juga teknik yoga dan teknik tantra, itu dua aliran besar ya, seperti itu ya. Kalau yoga di dalam ilmu kesadaran itu adalah sesuatu hal yang bersifat menekan, bersifat berjuang. Sedangkan tantra adalah bersifat mengalir, bersifat penerimaan, bersifat bersatu dengan alam semesta seperti itu ya. Jadi menekan dan mengikuti, ibaratnya seperti itu ya. Menekan dan melepas, yang satu berjuang menekan, yang satu melepas, membiarkan. Ya, seperti itu ya. Itu kalau dalam ilmu kesadaran. Tetapi menurut pengamatan saya saat ini ya, saya merasa bahwa di dalam ilmu mindset, di dalam ilmu untuk mencari uang, atau di dalam ilmu mencapai kesuksesan juga, saya melihat ada dua hal tersebut secara umum ya. Jadi ada yang berunsur yoga, dan ada yang berunsur tantra seperti itu. Nah, tapi pada umumnya kebanyakannya adalah yang diajarkan di dalam pengajaran-pengajaran untuk mencapai kesuksesan, para motivator, itu hampir 85% adalah teknik yoga kemakmuran ya, seperti saya katakan sebagai istilah adalah teknik yoga kemakmuran seperti itu ya. Nah, yoga kemakmuran itu seperti apa ya? Ya, yang saya maksud adalah teknik untuk melawan, atau teknik untuk berjuang, teknik untuk mengarahkan emosi Anda menuju kesuksesan seperti itu. Jadi tubuh ataupun diri Anda itu disetting ya, disetting sedemikian rupa, diprogram untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, untuk menjadi makmur seperti itu. Contoh, misalkan Anda sedang melakukan bisnis, maka Anda harus melakukan setting, bangun tidur jam sekian, Anda harus melakukan
program, misalnya Anda harus mendidik karyawan Anda, atau Anda harus melakukan step by step ya, step yang harus dilakukan itu ya. Jadi semuanya penuh dengan pemrograman ya. Ya misalkan Anda ngantuk ya, misalkan Anda ngantuk, Anda itu enggak badan Anda itu enggak mau diajak bangun misalkan. Dengan adanya teknik yoga kemakmuran tadi, maka Anda harus bangun, Anda harus melawan rasa kantuk. Ya, Anda seorang pemalas, Anda harus melawan rasa malas Anda. Nah, itu yang ditekankan oleh banyak sekali motivator ya. Jadi kemudian Anda dimotivasi, Anda diberi semangat, Anda diberi kata-kata mutiara sehingga kemudian Anda bangkit melawan diri Anda seperti itu. Jadi yoga adalah ya perlawanan terhadap diri Anda untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu yang saya maksud dengan teknik yoga kemakmuran ya istilahnya. Ini hanya istilah saya saja sebetulnya, jadi tidak ada rumusnya ya. Nah, Anda harus mengatur karyawan, Anda harus belajar tentang kepemimpinan, Anda harus belajar ini, belajar itu, belajar marketing, belajar teknik untuk menguasai audien, atau pokoknya Anda harus melakukan program-program yang step by stepnya untuk mencapai kemakmuran tersebut ya. Bahkan termasuk di dalam mindset Anda sendiri, Anda juga harus membenahinya seperti itu. Mindset ini, mindset itu yang kira-kira tidak mendukung ya, diri Anda yang tidak mendukung itu harus ada ganti seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan yoga kemakmuran ya, saya maksud ya. Jadi yoga kemakmuran di sini adalah memprogram, membuat jalan, dan Anda harus mengikuti jalan itu gitu. Seperti itu ya, membuat jalan. Jadi ketika Anda pengen sukses, jalannya bagaimana? Jalannya itu harus begini, harus begini, harus begini. Setting program pikirannya itu harus begini dan sebagainya. Sebenarnya Anda harus melalui jalan-jalan itu, dan misalkan diri Anda membuat kendala di sana, misalkan mau melakukan presentasi tiba-tiba Anda malas, Anda harus melawan rasa malas itu. Jadi melawan diri ya. Melawan diri untuk menciptakan kesuksesan atau mencapai sesuatu. Itu yang disebut jalan yoga ya. Seperti itu ya. Jalan yoga ini ada banyak sekali ya, banyak sekali, ribuan ya. Nah, yang kedua adalah jalan tantra. Nah, bagaimana dengan jalan tantra? Ini sebetulnya jalan yang aneh menurut saya. Jalan tantra ini, tetapi menurut saya juga asik juga ya, karena saya juga cocok dengan jalan ini. Nah, jalan tantra itu bagaimana? Jalan tantra adalah bagaimana Anda punya impian untuk sukses, Anda punya impian untuk menjadi kaya atau ingin mencapai sesuatu ya, kemakmuran dan sebagainya, tidak membuat jalan di sana. Jadi Anda punya tujuan, tetapi Anda tidak membuat jalan untuk mencapainya. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan? Kemudian pakai jalan apa seperti itu ya? Kalau tidak dibikinkan jalan seperti itu, jadi jalannya adalah ya nanti adalah jalan yang telah ditentukan oleh semesta untuk Anda seperti itu. Jadi beda ya. Kalau jalan yoga itu Anda mencapai kesuksesan, Anda tahu tujuannya, Anda tahu goalnya, kemudian Anda bikin jalan ke sana. Nah, setelah Anda bikin jalan ke sana, kemudian Anda melalui itu. Ya, melalui itu ya. Nah, ketika diri Anda, emosi Anda, pikiran Anda menghambat, Anda harus meng-cut ya. Anda harus memotong itu, Anda harus mem-PHP pikiran Anda itu, kemudian tetap Anda mengikuti jalan itu. Ya, seperti itu. Walaupun Anda bosan, walaupun Anda malas, Anda harus melakukan terus. Ya, seperti itu contohnya ya. Melakukan step by stepnya itu. Melakukan jalannya. Nah, kalau tantra ini tidak ada jalannya, atau kita tidak membuat jalan. Tetapi jalan itu adalah jalan yang sudah ditentukan oleh semesta untuk kita seperti itu. Atau jalan kepasrahan, atau jalan mengalir seperti itu. Ya, Anda punya goal, Anda punya impian, Anda juga men-set ya. Jadi titik antara
yoga, antara jalan yoga dan jalan tantra kemakmuran ini adalah settingannya ya. Keduanya tetap punya settingan karena syarat untuk mencapai kemakmuran adalah visi atau settingan atau program ya. Program di dalam alam bawah sadar Anda. Anda punya goal, punya visi, punya program, punya impian. Seperti itu ya. Sama ya, jadi titik temunya adalah harus punya impian, harus punya visi yang jelas, harus punya goal yang jelas ya. Karena apa? Seperti kuda ibaratnya, kuda itu dia kerja keras, tapi kenapa dia nggak bisa kaya? Karena dia nggak punya goal, dia tidak tahu impian, dia tidak tahu harus bagaimana. Ya dia pasrah, dia terima apa adanya. Taunya juga pagi kerja, sore pulang, pagi kerja, boleh pulang. Nah itu kuda ya. Jadi seperti itu ya. Dia tidak punya goal, dia tidak punya impian, walaupun dia kerja keras. Nah sama dengan manusia ya. Manusia itu dia tidak akan berpindah dari A ke B, dari mungkin hal biasa menjadi sukses. Dia tidak akan berpindah walaupun dia sudah kerja keras. Kalau dia tidak punya visi, dia tidak punya impian, dia tidak punya goal, seperti itu ya. Jadi yang membuat perbedaan, membuat orang itu bisa berubah adalah visi, bukan kerjaannya ya, bukan kerja kerasnya ya, tapi visi, punya goal, punya impian, seperti itu. Jadi sama ya, baik teknik jalan yoga maupun jalan tantra kemakmuran, mereka punya satu kesamaan, yaitu goal, punya impian, punya tujuan yang jelas, seperti itu ya. Nah setelah mereka punya impian, orang yang berjalan melalui jalan tantra ini, dia kemudian tidak melakukan apapun ya. Nah bedanya di situ ya. Dia punya visi, punya impian, dia cetak di alam bawah sadarnya, kemudian dia membebaskan dirinya dari segala jalan. Dia tidak membentuk dia harus begini, harus begitu, harus kerja keras, harus melakukan atau cari-cari bisnis dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Tetapi dia kemudian pasrah mengalir dengan jalan semesta tadi ya. Nah bagaimana dia tahu bahwa semesta itu membuat jalan A misalkan kepada dirinya? Nah itu kemudian diserahkan kepada intuisi ya, atau insting. Makanya orang yang berjalan melalui jalan tantra, baik tantra kesadaran maupun tantra kemakmuran, di sini adalah titiknya adalah peka terhadap intuisi ya. Karena intuisi itulah yang sebagai jalan ya, sebagai informasi bahwa Anda itu harus kemana, Anda harus melakukan apa. Nah itu adalah pakainya intuisi. Dan intuisi ini bersifat tidak teratur ya. Contohnya begini, yang saya bilang tidak teratur. Waktunya kerja malah tidur gitu loh. Waktunya tidur malah kerja misalkan. Itu namanya nggak teratur. Kadang teratur, kadang sesuai dengan pikiran, kadang tidak teratur sama sekali. Waktunya kerja malah intuisi nyuruhnya ngopi misalkan. Maka orang tantra yang ngopi gitu loh. Tidak kemudian dia melawan dirinya. Jadi tantra ini tidak melawan dirinya. Walaupun dia punya goal, walaupun dia impian. Karena berjalannya waktu dengan adanya dia mengikuti alam semesta dengan semua keteraturannya, maka dia juga akan sampai seperti itu ya. Jadi bedanya mengalir sama melawan. Kalau yoga itu melawan, kalau tantra mengalir ya. Punya visi kemudian mengalir, punya visi kemudian mengalir, seperti itu ya. Jadi nanti berjalannya dia mengikuti insting aja, mengikuti intuisi, mengikuti insting. Dia tidak punya aturan, dia tidak punya konsep harus begini jalannya, harus begini, tidak. Nah menurut pengamatan saya, nah kadang-kadang kan kita mungkin bertanya ya, apakah ada seseorang yang sukses yang menjalankan teknik teknik jalan tantra ini ya? Ada ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ada. Yang paling nyata, yang paling kelihatan saya amati adalah Bob Sadino ya. Saya pernah baca bukunya, itu pun saya nggak nyambung pada waktu itu ya. Dia berkata bahwa
saya berbisnis itu bukan untuk sukses, bukan untuk kaya. Tujuan saya berbisnis adalah saya yang penting bisa makan sepiring, besok bisa makan sepiring nasi. Ini kan aneh ya. Seperti itu. Yang kedua adalah saya tidak punya master plan. Artinya dia tidak punya gambaran seperti plan-plan pada umumnya ya. Orang melakukan bisnis kan ada plan-plannya ya. Nah, tahun sekian harus bikin ini, tahun sekian harus meningkat seperti ini, buka cabang dan sebagainya. Dia tidak punya plan sama sekali. Itu dia berdasarkan buku yang saya baca, Belajar Goblok ala Bob Sadino. Silakan kalau anda penasaran bisa beli di Gramedia atau di mana ya, atau lewat e-book kalau ada ya. Saya pernah baca buku itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah, dan saya juga bingung, nggak nyambung ya dengan konsep-konsepnya waktu itu. Akhir-akhir ini baru saya memahami bahwa itu sebenarnya konsep yang luar biasa ya. Jadi Bob Sadino ditanya plannya apa, saya nggak punya master plan seperti itu. Master plan saya adalah Tuhan ya, itu kata dia. Nah, bagaimana cara mengetahui master plan Tuhan tersebut? Ya itu tadi, seperti yang saya katakan, dia pakai insting, dia pakai intuisi. Misalnya seperti ini, instingnya kepengen jualan hari ini misalkan ke barat, ya ke barat. Dia tidak mengikuti pola ya, dia tidak punya pola sama sekali. Ya, polanya adalah pola semesta tadi. Makanya dia berkata bahwa itu tadi ya, bahwa master plan saya adalah Tuhan. Jadi dia tidak punya master plan. Master plannya itu ya seketika saat ini dia pengen kemana itu. Dia tidak punya konsep sama sekali, tapi konsep itu yang mendatangi dia seperti itu. Konsep semesta ya. Sehingga dia tidak punya program di kepalanya, di dalam otaknya dia tidak punya program apa-apa. Dia nggak kepengen apa-apa seperti itu. Ya, tidak merencanakan. Nah, itulah konsep jalan tantra ya sebetulnya. Nah, jalan tantra ini karena dia bersifat bukan jalan perlawanan atau bukan jalan permusuhan terhadap diri, dia menyatu dengan diri, maka cenderung dia akan lebih enjoy dalam melakukan sesuatu ya. Dia lebih enjoy karena dia mengikuti dirinya, pengen ngopi-ngopi, pengen makan-makan, pengen menjual misalkan ke sana dia menjual. Jadi dia mengikuti senyaman dirinya ya. Dia nyamannya bagaimana? Nah, alam itu otomatis akan menuntunnya ya. Ya, dia punya visi dicetak di alam bawah sadarnya, kemudian geraknya berdasarkan gerakan semesta seperti itu. Nah, gerakan semesta ini gerakan yang tidak melawan, cenderung bersatu. Pengennya tidur, pengennya ngopi, pengennya jalan-jalan. Kalau nggak pengen jalan, kok kepengennya tidur ya tidur seperti itu ya. Jadi ini jalan enjoy menurut saya bahasanya ya. Jalan enjoy, jalan santai tetapi sampai ya. Tetapi sampai seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan jalan dalam hal kemakmuran. Nah, ya seperti itu ya. Nah, pertemuannya antara jalan tantra dan jalan yoga ini adalah visi ya. Mereka semua punya visi, antara keduanya punya visi, punya goal, punya tujuan yang jelas seperti itu. Cuman jalannya yang berbeda. Mereka menggunakan jalan perlawanan, permusuhan, perjuangan. Kalau jalan tantra yang satunya adalah jalan enjoy, jalan menikmati, jalan santai. Ibaratnya seperti itu ya. Jalan mengikuti, mengalur berdasarkan alam semesta seperti itu. Kemudian tiba-tiba bertemu dengan keberuntungan, klik seperti itu. Sehingga Bob Sadino mencapai puncak kesuksesannya dengan mempunyai pabrik dan sebagainya ya. Dia tergolong termasuk orang yang sukses di Indonesia seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya mengenai dua jalan umum ya tentang kemakmuran ya, yang saya istilahkan sendiri dengan jalan yoga dan jalan tantra. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.